sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah jangan lewati kedaulatan Tuhan. Mari kita buka Alkitab, kita baca di Mazmur 103 ke 19. Tuhan sudah menegakkan tatanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Saudara, dari ayat ini kita bisa tahu bahwa tahtanya di sorga itu bicara tentang kedaulatan Tuhan. Lalu dikatakan kerajaannya Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Artinya Tuhan berkuasa di bumi dan di sorga. Boleh katakan amin? Nah, melalui Alkitab kita bisa belajar tentang kekuasaan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan dan di luar kontrol Tuhan. Tugas kita sebagai anak Tuhan adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan melewati kedaulatan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sudah menegaskan di Lukas 21 ayat 18, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Amin. Nah, kita harus tahu seperti apa yang Yesus katakan di Lukas 12 ayat ke-6 dan 7 dikatakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Artinya saudara, seringkali manusia khawatir. Rasanya kok Tuhan gak berdaulat atas hidup saya? Ya bisa jadi sih. Sepertinya Tuhan berdaulat atas bintang di langit gitu ya. Burung-burung di udara. Lalu hidup saya bagaimana? Saudara, sama. Semua ciptaan Tuhan. Tuhan yang sepenuhnya memiliki kita. Tuhan yang sepenuhnya berdaulat atas hidup kita. Semua. Bahkan sehelai rambut pun kita jatuh. Tuhan tahu. Ada amin? Tuhanlah yang memegang kendali hidup kita. Dan yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Itulah Mazmur 66 ayat ke-7. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang berdaulat atas segalanya. So jangan pernah berpikir bahwa segala perkara terjadi di luar kendalinya. Saudara, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semua dalam kendali Tuhan. Untuk menghindari kegelisahan menyerang kita, maka saudara kita harus mengerti dan kita belajar hari ini sama-sama yuk. 3 kebenaran tentang kedaulatan Tuhan atas kita. Yang pertama, Tuhan ada di mana saja. Daud berkata di Mazmur 139 ayat ke-7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Tidak ada tempat yang bisa kita bersembunyi. Tuhan bisa menemukan kita dimanapun kita berada. Artinya tidak ada satu tempat meskipun kita merasa sendiri sekalipun yang tidak bisa Tuhan jangkau. Tuhan tetap bisa mendapatkan kita dimanapun kita berada. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan tahu segalanya. Dikatakan di Mazmur 33 ayat 13 dan 14. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Amin. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Amin. Jadi, Tuhan tahu seberapa buruknya keadaan kita. Tuhan tahu seberapa baiknya juga keadaan kita. Seberapa enaknya atau tidak enaknya perasaan kita. Tuhan Yesus tahu. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli akan situasi yang saudara alami. Apapun terjadi, saudara hadapi sendiri. Pada Yesus menyertai saudara dan saya menghadapi segala sesuatu jika saudara mengandalkan Dia dalam hidup ini. Pertanyaannya, mengapa kita harus gelisah? Kita tidak mengetahui tentang hari esok dan masa depan kita. Tetapi Tuhanlah yang memegang masa depan kita. Amin. Tuhan tahu apapun yang akan terjadi. Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Boleh katakan amin. Yang ketiga, Tuhan itu maha kuasa. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Kejadian 18 ayat 14a. Memang bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Matius 19 ayat ke-26. Artinya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup. Tuhan berdaulat penuh. Pertanyaannya, masihkah kita meragukan Tuhan? Masihkah kita meragukan Dia? Tuhan Allah kita, juru selamat kita. Perhatikan, kita harus menjadikan Tuhan bukan sekedar penolong kita, penyembuh kita. Tapi Dia Tuhan kita. Dia adalah juru selamat kita. Dia Bapa kita. Dia yang menuntun jalan hidup kita. Amin. Setiap perjalanan kita, Dia tahu. Artinya apa?
Artinya Tuhan itu peduli. Perhatikan, Tuhan itu peduli akan masa depan kita dibanding diri kita sendiri. Tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Nah, kedaulatannya terhadap manusia sebagai makhluk yang ia kasihi tidak ditunjukkan melalui hukuman dan kemurkaan, tetapi melalui kasih-Nya yang besar. Maka Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi ingat, kembali lagi, ia juga memberikan kehendak bebas bagi kita untuk memilih menerima keselamatan atau tidak. Memilih untuk menerima anugerahnya yang berlimpah atau tidak. Karena itu saudara, jadikanlah Tuhan yang berdaulat sebagai sumber pengharapan kita. Maka kita akan melihat atau bahkan kita merasakan pemeliharaan Allah yang nyata atas segenap hidup kita. Boleh katakan amin? Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu.